اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين فوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب قوما خسر معهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدق الله وصدق رسوله. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayah kepada kita. Pada malam ini kita di majelis kita ini ada sedikit acara tambahan, yaitu haul, menghauli beberapa orang ulama besar, di antaranya tuan guru kita, Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan di Bangil, dan lagi Datuk di Taniran, kemudian Habib Muhammad Al-Muhdar Bondowoso, dan Habib Hasan Baharul Bangil. Nah, kemudian beberapa orang lagi. Mudah-mudahan berkat beliau itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayah, ilmu manfaat, amal solihat, rezeki yang halal, luas berkah, dan selamat dunia wal akhirat, dijauhkan daripada bala bencana, mara bahaya, malapetaka, penyakit dan sebagainya yang kita sukai. Amin. Berkat sedikit. Nah, kita baca sedikit manaqib Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan. Beliau salah seorang dari guru kita sekumpul, guru dari Abah Guru sekumpul, yaitu Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan. Nama kecil beliau Muhammad Syarwani Abdan adalah Muhammad Syarwani. Dengar sedikit. Beliau lahir di kampung Melayu Ilir, Matapura. Jadi kelahiran sendiri di Matapura juga. Itu Tuan Guru Kampung Melayu, itu Guru Haji Syarwani, Guru Haji Kasful Anwar. Pada tahun 1913 Masihi, 1913. Jadi beberapa tahun sebelum kemerdekaan ya. Nah, 13 bertepatan dengan tahun 1334 Hijriah dari pasangan Haji Muhammad Abdan, Abbasidin Haji Muhammad Abdan. Jadi Guru Syarwani Abdan, Abbasidin, dan Ibu Sidin Hajjah Halimatus Sa'diyah. Beliau masih terhitung keturunan ulama besar terkenal, Syekh Al-Alimul Allamah, Guru Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Kakek beliau yang keenam yaitu putra dari Saidah binti Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, Datuk Kelampayan ada bisi anak, bini-bini ngarannya Saidah. Nah, putri Saidah itu Datuk Sidin dari sana keturunannya. Sejak kecil beliau mempunyai himmah yang kuat. Apa himmah itu? Kemauan keras, kemauan untuk belajar ilmu agama. Ini ngalih ini kalau kemauan, nak buah kita tamunya kalau kemauan dah harapan mau sekolah lah. Nah, tapi kalau punya kemauan, himmah ngalih. Awal pendidikannya beliau jalani di Madrasah Darussalam Martapura, yang kala itu diasuh sendiri oleh paman beliau, Tuan Guru Besar Syekh Muhammad Haji Muhammad Kasful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari. Madrasah Darussalam itu paling besar waktu itu di Matapura. Sementara Syekh Guru Haji Muhammad Kasful Anwar dikenal sebagai orang alimul allamah. Nah, Tuan Guru Haji Muhammad Kasful Anwar al-alimul allamah. Allamah itu sangat alim. Nah, pengetahuan agama juga luas dan mendalam. Memang beliau Guru Kasful itu sekolah di Makkah Al-Mukarramah. Hingga
guru sekumpul pernah menyebutkan sebagai seorang mujaddid, Guru Kasful Anwar itu. Selain kepada pamannya, beliau juga belajar kepada beberapa ulama di kota Martapura seperti Tuan Guru Haji Ismail Ibrahim Khatib. Nah itu Tuan keturunan Datu juga. Tuan Guru Haji Muhammad Taha dalam Pagar, ia juga, serta beberapa tuan-tuan guru yang lainnya. Pada usia yang masih muda, beliau meninggalkan kampung halaman Martapura. Kemana? Menuju Pulau Jawa. Nah, jadi sini mulai lagi ke Jawa dulu. Bermukim di kota Bangil. Dan makam Sidin pun ada di Bangil juga. Dengan maksud memperdalam ilmu agama Islam. Kala itu beliau belajar kepada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan. Jauh sebelum itu orang tua beliau sendiri memang sudah lama berdiam di kota Bangil. Nah, jadi Abah Sidin sudah lawas di Bangil dulu, jadi Sidin ke sana. Bapak Abah Sidin berniaga. Nah, di antaranya dia menjadi guru dari Tuan Guru Sarwani Abdan selama berada di kota tersebut, yaitu Kiai Haji Muhdor Gondang di Bangil, ada almarhum Tuan Guru Besar Guru Haji Muhdor, Kiai Haji Abdul Hasan Wetan Alun Bangil, Kiai Haji Bajuri juga di kota Bangil, dan Kiai Haji Ahmad Jupri berada di kota Pasuruan serta beberapa ulama-ulama yang lain. Pada saat beliau berusia 16 tahun, paman beliau Syekh Tuan Guru Besar Muhammad Kasful Anwar membawa beliau pergi ke kota Mekah. Nah, jadi dibawa oleh Tuan Guru Kasful Anwar Guru Bangil ke Mekah. Selain dirinya ikut pula saudara sepupu beliau yaitu Kiai Haji Ahmad Sa'rani Arif. Yang berdua tak Guru Sarwani lawan Guru Sa'rani. Guru Sarwani Abdan, Sa'rani Arif, Kampung Melayu Banang. Dia Guru Banang Sarani itu muhaddis, itu ahli hadis Sidin. Makam Sidin di mana? Di Kampung Melayu. Nah, jadi berdua tuh dibawa. Ia dan sepupu tersebut menunjukkan pelajaran ilmu agama di bawah bimbingan dan pengawasan langsung dari sang paman. Nah, jadi Sidin memilihakan, Tuan Guru Kasful Anwar memilihakan, ini belajar sini hadis, di mana guru besar hadis di Mekah ini dahulu guru-guru itu mengajar di Masjidil Haram itu zaman itu. Nah, jadi pilih mana-mana guru nang spesial ahli fikih, spesial ahli hadis. Selama berada di kota suci, kedua pemuda ini dikenal sangat tekun mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu agama. Keduanya benar-benar memanfaatkan waktu dengan mendatangi majelis-majelis para tokoh ulama yang menjadi rujukan umat di waktu itu di Mekah. Waktu itu Mekah belum Wahabi belum masuk lagi lah, masih nang Salafi ya, Salaf. Di antara guru-guru beliau di kota Mekah, As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Ada gambar Sidin lah, Syekh Aman Qutbi. Itu guru Sidin. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Alwi ini guru oleh abah oleh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Habib Muhammad pernah ke Martapura dulu. Meninggal di Mekah. Kubur Sidin di Ma'ala. Habib Muhammad. Banyak ulama-ulama Martapura Indonesia yang berguru lawan Habib Muhammad Al-Maliki itu. Nah, di antaranya anak Habib Hasan, siapa? Habib Zain. Nah, itu yang biasa di tuh Bahjah tuh Pak. Ya, Kiai Yahya Pak. Yahya itu berguru jualan Habib Muhammad. Nah, Abah Habib Muhammad itu guru oleh Guru Sarwani Abdan. Syekh Umar Hamdan, ya juga. Syekh Muhammad Al-Arabi, Sayyid Hasan Al-Masyad. Nah, Sayyid Hasan Masyad itu ahli faraid. Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Dagestan itu dari asal sana. Syekh Syafi'i. Nah, Syekh Syafi'i ini seorang tokoh ulama berasal dari Kedah, Malaysia, tapi diam di Mekah. Dan lagi Syekh Sulaiman, tokoh ulama yang berasal dari kota Ambon ke Mekah, berdiam di Mekah. Nah, Syekh Ahyad. Nah, Syekh Ahyad seorang tokoh ulama berasal dari kota Bogor. Syekh Ahyad dari Bogor asalnya. Nah, itu di antara guru-guru besar beliau. Rupanya ketekunan belajar dua keponakan Syekh Muhammad Kasful Anwar ini diperhatikan oleh para gurunya. Diceritakan para guru itu sangat menyayangi keduanya. Nah, ketekunan dan kecerdasan mereka berdua.
terlihat menonjol dibanding teman-teman yang lain. Dalam beberapa tahun saja mereka berdua sudah cukup dikenal di kota Mekah. Guru Serwani lawan Guru Sa'arani dikenal sehingga diberikan julukan dua mutiara dari Banjar. Lah julukannya dua mutiara dari Banjar. Tak mengherankan jika keduanya di bawah bimbingan As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi bahkan sempat mendapat kepercayaan untuk mengajar. Sampai sering mengajar di Masjidil Haram. Selain mempelajari ilmu syariat juga mengambil baiat tarekat dari Syekh Masyayikh, ya tarekat Samaniyah di antaranya lah. Banyak tarekat Naqsabandi ada, dari Syekh Umar, ada lagi tarekat Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, ya kalau saya Nawai Banten segala itu. Ada kalau Syekh nang di bawah guru sini, guru Kumpul muka Samaniyah itu tarekat nang paling nyaman, paling sedikit tarekat Samaniyah. Kalau nang lain ya Allah, wah panjang, zikirnya ada 10.000, lah salawatnya ada macam-macam lah. Kalau Samaniyah di kita jala zikirnya 166, Allahu la ho dikit aja itu salawat. 100 mun kada kawa saya undur lah Fatihah, hanya doanya ya Allah bagus banget itu. Dan itu oleh Abah Guru diizin, semua sudah diizinkan, orang Matapurang, orang Kalimantan semua mengambil itu. Sudah tuh kelampaian juga anunya. Allah makhtim lana bi khatimatis sa'adah. Ya Allah, tutuplah kami dengan khatimatis sa'adah, khatimah orang yang beruntung. Jadikan kami orang yang beruntung, husnul khatimah. Waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Jadikanlah kami termasuk orang yang mendapat husna dan ziyadah, kebaikan-kebaikan. Husna ziyadah itu di surga. Bijahi Sayyidina Muhammadin disyafa'ah, ya kan? Wa alihi washabihi, berkat Rasulullah yang mempunyai syafaat dan keluarga beliau yang punya kemuliaan. Itu bagus benar baca itu. Seperempat jam harus untuk lah harus sampai Samaniyah itu sebenarnya aja. Ya seperempat jam itu aja. Mun kawa saban hari bagus. Kalau kau saban hari seminggu 3 kali. Ya, ada Jumat ke barang. Jadi ada juga kita hubungan ngarannya lawan sidin-sidin ini. Amin Qutbi tadi. Setelah kurang lebih 10 tahun 10 tahun menuntut ilmu agama di kota Mekah, kalau udah tuh kelampaian 30 tahun lebih. Pada tahun 1939 bersama sepupunya itu beliau kembali pulang ke Indonesia, langsung menuju tanah kelahiran di Martapura. Setelah kepulangan dari Mekah, beliau menyelenggarakan majelis ilmu di rumah. Selain itu juga sempat mengajar di Madrasah Darussalam, tempat beliau belajar pertama kali dulu di Martapura. Kemudian diminta untuk menjadi seorang qadi. Sidin diminta Guru Sarwani menjadi qadi. Qadi tahu qadi? Wah ini kan ada lagi qadi. Wah ini kepala kantor urusan agama saja, atau kepala bahari ada qadi lah. Qadi itu nang memutus tuh nah. Oh ini kalian qadi ngarannya kepala kantor apa? Hakim. Nah itu. Sidin kada mau bila menolak permintaan tersebut dengan alasan lebih senang berkhidmat kepada umat tanpa terikat dengan lembaga apapun. Jadi kada jadi itu jadi ini. Nah, dengan demikian ia lebih dapat mengatur waktu untuk mengajar, mutalaah dan lain-lain serta beribadah. Nah, itu yang penting lah. Setelah bertahun-tahun menuntut di Mekah, pengetahuan ilmu agama yang memiliki menjadi semakin luas dan mendalam di kalangan ulama. Beliau dikenal sebagai orang yang penghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran lah. Al-Quran 30 juz 114 surah 66.066 supaya itu kadang kali mengatakan 6.666. Padahal kurang dikit, ada jumlah lebih. Itu Al-Quran. Luar biasa jadi. Ilmu syariat, tarekat, hakikat. Walaupun demikian, namun hal tersebut justru menjadikan sebagai seorang alim yang semakin tawadu. Bukan makin apa, makin tawadu. Pada tahun 1943, 2 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, beliau pergi ke kota Bangil dan sempat membuka majelis di lingkungan sendiri. Talks itu aja. Hal itu terjadi pada tahun 1943-44. Beliau sempat berguru kepada Syekh Muhammad Mursidi berasal dari Mesir,
Setahun kemudian di Kota Bangil ia kembali lagi ke Martapura dan melanjutkan majelis ta'lim yang telah dibina sejak ia pulang dari Kota Mekah. Baru pada tahun 1950 beliau sekeluarga memutuskan untuk hijrah ke Kota Bangil, Jawa Timur. Sidin kada langsung mengajar pang dulu. Pada tahu orang banyak kan tahu asalnya. Sidin berjualan lah, berdagang, bertoko. Nah, tidak langsung membuka majelis kecuali untuk lingkungan dekat aja, nong sudah tahu aja. Beliau cenderung mempelajari keadaan lingkungan dan penduduk di kota tersebut. Di kemudian hari, sikap ini menjadikan dirinya sebagai sosok yang cukup disegani di kalangan ulama Jawa Timur. Walaupun demikian, beliau tetap tawadu, rendah diri, meskipun ia selalu berusaha menyembunyikan keunggulan yang dimilikinya. Pada akhirnya ulama yang berada di Bangil mengetahui, ada sekali yang ketahuan orang Sidin asal ini menyembunyikan kada tahu lah. Nah, di antaranya Kiai Hamid Pasuruan itu. Oh itu anu bandalon Sidin ini. Nah, kalau hendak belang lawan Kiai Hamid harus ke Wadagur Bangil dulu. Mungkin kalau mau terdapat. Nah, itu baru Abah Guru melajari bila hendak ke Wadah Kiai Hamid Pasuruan, datangi Guru Bangil dulu. Nah, Bapak Das itu in kontak waktu itu belum ada ini Bang, belum ada HP belum, orang aulia sama ti aulia, Masya Allah. Terdapat tuh. Tidak banyak yang mengetahui ya. Ia senantiasa berada dalam keseharian yang amat sederhana. Kesederhanaan beliau antara terlihat dari pakaian yang ia kenakan sehari-hari. Bahkan tidak banyak orang yang tahu bahwa sekalipun ia telah menjadi seorang tokoh besar, namun di kamar tidurnya ia dan keluarga tidak menggunakan ranjang. Hanya kita beranjang kan bapak. Ia juga tidak mempunyai lemari khusus untuk pakaian. Lemari baju di sini kan bisa dulu. Lah, kita lemari per 5 buah soal. Pakaian miliknya diletakkan menumpang pada bawah lemari kitab. Nah, jadi lemari kitab di atas, di bawah mandak baju. Ya, di situ. Beliau seorang ulama yang mengambil jalan hidup secara khumul. Khumul itu menjauhi diri dari segala bentuk keramaian. Kada hendak dikenal orang. Itu namanya khumul. Nah, ini di antara sifat aulia itu ada itu. Tapi humul-humul orang wali nang tahu ya wali juga asal dulu nang wali itu nang madahi. Nah, Kiai Hamid Pasuruan pernah mengatakan, sekarang lihat Kiai Hamid Pasuruan lah, saya ingin sekali seperti Kiai Serwani. Yes, itu orang alim tapi mastur itu tertutup, masyhur tidak masyhur. Kalau saya ini sudah terlanjur di sini, Kiai Hamid saya terlanjur masyhur, maka di rumah sini banyak orang datangan. Jadi saya sering kerepotan karena harus menemui banyak orang. Ya Allah, nah, baik kan datang tuh sekadar bersalaman, doa bisa. Ini macam-macam kan itu ini. Menjadi orang masyhur itu tidak mudah, bebannya berat. Namun jikalau Kiai Serwani itu enak, jadinya tidak banyak didatangi orang, sendirian. Nah, ujar Kiai Hamid tuh lah. Nah, itu hubungan silong Kiai Hamid itu luar biasa, sangat sangat kental. Kemudian beliau mendirikan pondok pesantren Datuk Kelampayan di Bangil. Nah, itu banyak dari Martapura, pelajar-pelajar tamat Darussalam ke Bangil belajar. Terus tahun 2 tahun 3 tahun. Nah, dan beliau mengarang sebuah nih, kalau bisa cari kitab Sidinah, kalau bisa Guru Sarwani Abdan mengarang sebuah kitab, diantaranya Az-Zakhiratus Saminah li Ahlil Istiqamah, simpanan berharga. Mun kawa cari di toko-toko adakah kitab simpanan berharga karangan Guru Bangil, isinya masalah talqin, masalah ba'arwah, masalah tawassul, nang dipadahkan bubuhannya bid'ah, sedikit bid'ah. Tuh ada kitabnya lah. Nah, nih Guru Bangil mengarang. Nah, bagus kalau ada di situ. Itu sambutannya tuh Kiai Dah Mahalid, almarhum. Apalagi itu Kiai di Jawa itu nang masuk Saifuddin Zuhri, bekas Menteri Agama itu. Nah, Tungku Ismail Yakub itu orang Aceh, orang besar juga. Dalam sambutan itu
memuji bana isi kitab ini. Jadi bagus bana mun kawatnya jangan kada bisi itu sebagai pegangan. Apalagi wah ini banyak mana orang nama apa membid'ahkan sedih. Nah, kemudian setelah beliau mengabdikan diri dengan ilmu, ini ada sekali. Pernah abah guru sekumpul datang ke guru Sarwani. Di hadapan guru Sarwani, guru sekumpul memperdalam ilmu tasawuf sedih. Nah, tasawuf. Begitupun hampir seluruh kiai yang berada di Kota Bangil pada masa juga mengambil manfaat. Nah, banyak guru-guru di sana pun belajar juga. Nah, kalau guru sekumpul itu langsung lawan guru Padang, guru Syekh Muhammad Saman Mulia. Nah, ada kalau gambar sini bertiga dah. Nah, ada gambar sini bertiga. Itu diantaranya. Di usia senjanya, Tuan Guru Kiai Sarwani Abdan sering menderita sakit. Semasa hidup, ia selalu melakukan berbagai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Dalam hidupnya selalu memberikan manfaat kepada para hamba Allah. Nah, setelah ajal kian dekat, kita alhamdulillah waktu itu tahun 86, 87 pernah ke Bangil, Belang Sidin, serombongan Belang Guru Bangil. Habis ziarah di Wali Songo, Wali Lima, habis ziarah Wali Lima kan, Ampel, Gresik, Tuban, Lamongan, terus ke Guru Bangil. Mendengar orang Matapura, Guru Bangil, pada sini kegaringan aja, keluar sini. Ada orang Matapura hendak mendapat sidin. Kita ni mendengar sidin kegaringan, kada hendak belalawas juga. Iya aja, bersalaman minta doa tu aja. Bah masuk, bersalaman, berdoa. Di antara rombongan, guru minta amalan ya ada. Nah dulu pernah kita baca sini lah, amalan ya. Jadi orang Matapura banyak aja bisa amalan. Itu jawaban sih. Kada lawan pion guru aja. Nah, berdiam sidin. Kada lawas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa kada bisa pun kita? Berapa guru? 450 sehari. 450 sehari. Hasbunallah wa ni'mal. Kita apa padilatnya kata hujah, pokoknya guru menyuruh sidin bari ini langsung dari Guru Bangil ya. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh kan bersalaman terdoa. Pada-padanya mengamalkan saban hari. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun. Akhirnya ya alhamdulillah berkah lah, berkat macam-macam nang kada kawin nang belum bisa tanah dapat tanah, bisa belum buah rumah lah, nang kada umrah kada umroh, nang kada haji kawa naik haji, alhamdulillah. Sekali kita pas waktu di Darussalam di sekolahan membaca tafsir tafsir Asawi lah. Situ ada sekalinya ayat tadi, qalu di Quran itu qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka para sahabat Nabi membaca di bacaan sahabat Nabi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Sambungan ayat fanqalabu bi ni'matin minallah. Mereka dapat pulang dengan membawa nikmat-nikmat dari Allah. Wa fadlin, dan mendapat kurnia yang besar. Lam yamsashum su'un. Lam yamsashum, tidak menyentuh, tidak mengenai akan mereka oleh kejahatan. Terhindar dari segala macam kejahatan. Yang keempat, wattaba'u ridwanallah, mendapat ridho Allah. Oh cucu, wah ini lam yamsashum su. Kalau guru menambah lam yamsashum su'un, lam yamsashum. Artinya sudah hasbunallah wa ni'mal wakil 400 kali. Bagus sih dia mun hafal, tambahi fanqalabu bi ni'matin minallah, mendapat nikmat. Jadi nikmat yang ada dipelihara, nikmat yang akan datang didulungi pula. 4 macam itu. Mudah-mudahan kita kawan mengamalkan itulah. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan akhirnya pada hari Senin malam Selasa 12 Safar. Ini minggu ketiga nak. Biasanya di Bangil itu minggu ketiga bang, tapi tadi lebih dulu lah, minggu 2 sudah. Nah banyak tuh gubernur datangan kalau haul Bangil.
gubernur, bupati-bupati di mana ini datang. Hari Senin malam Selasa 12 Safar 1410 Hijriah bertepatan dengan 11 September. Ini bulan ini berapa ini? Ada ini 24. Sekitar pukul 20 WIB barat, beliau wafat dalam usia 76 tahun, 76 umur sidin, di kediaman beliau di Kauman Bangil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma غفر الله له ولوالديه بسر النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا لا إله إلا الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من بعيد وانفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارحمنا وأهلنا وأولنا ومشايخنا بالقرآن. اللهم ارحمنا وأسلمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل حجة لنا يا مولانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار واختم اللهم السلامة والصحة والعافية لنا ولأهلنا ولأولادنا وقنا وإياهم شر الظالمين والباغي المحاسدين وادفع عنا البلاء والوباء والطاعون إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم.